Sepenting itu SOP di tokomu. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngopi Ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit. Di episode kali ini kita juga ditemani oleh Mas Aziz. Mas Aziz ini adalah konsultan di Trigonal Software. Kali ini kita akan bahas tentang SOP di toko dan urgensinya. Ya Mas Aziz ya? Ya. Oke, pertanyaan pertama nih Mas Aziz. Ya. Apa itu SOP? Jadi SOP itu adalah istilah dari bahasa Inggris. Ya. Singkatannya itu Standard Operating Procedure. Oke. Atau dalam bahasa kita sih prosedur operasional standar atau standarisasi. Oke. Jika kita bicara SOP toko, maka ini adalah pedoman atau panduan yang berisi langkah-langkah apa saja sih yang biasa yang harus dilakukan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Oke. Itu aktivitas ini ya dalam menjalankan aktivitas toko tentunya seperti menerima barang, menata barangnya, sampai melayani pelanggan atau melakukan penjualan di kasir. Oke. Itu Mas Adit. Nah, jadi SOP itu kan semacam panduan ya Mas Aziz ya? Ya, betul. Oke. Lalu kenapa sih sebenarnya tuh SOP itu penting nih buat toko yang mungkin skalanya aja itu masih kecil? Penting banget sih Mas Adit. Jadi SOP itu kan bisa membantu memastikan semua aktivitas di toko itu berjalan dengan konsisten dan benar. Oke. Sesuai dengan yang sudah kita tetapkan. Coba nih bayangkan setiap karyawan itu punya cara sendiri-sendiri. Nah itu kan repot ya. Bisa sesuai dengan kemauan si karyawan masing-masing. Gitu, seperti itu. Oke, contoh nih Mas Adit. Misalnya SOP penerimaan barang. Kalau punya cara masing-masing kan bisa naruh barangnya itu satu barang bisa berbeda tempat ya. Nah itu bisa membuat operasional menjadi kacau. Jadi dengan SOP semuanya jadi teratur dan sama terus langkah-langkahnya atau konsisten. Oke, bener juga sih Mas Aziz ya. Jadi SOP ini tuh sebenarnya membuat toko jadi lebih teratur gitu ya. Betul. Nah tapi Mas Aziz, ada manfaat lain nggak sih selain teratur? Banyak. Misalnya nih, SOP bisa membantu meningkatkan kualitas layanan. Pelanggan jadi lebih puas karena pelayanannya kan konsisten ya. Jadi siapapun yang jaga misalnya itu ya layanannya sama. Selain itu SOP juga bisa membantu dalam pelatihan karyawan baru. Mereka jadi lebih cepat paham tugas dan tanggung jawabnya. Jadi misalnya ada karyawan baru, cara kerja kita udah ada, ya udah tinggal ikutin apa yang sudah ada. Oke. Jadi nantinya walau ada karyawan lama atau karyawan baru, cara kerjanya sama persis. Oke. Tuh, dengan adanya SOP ini kita memastikan setiap langkah dalam penggunaan aplikasi kasir dilakukan dengan benar. Misalnya SOP untuk pencatatan barang masuk dan keluar menggunakan aplikasi kasir. Dengan SOP semua data jadi akurat dan up to date, dan ini sangat membantu loh dalam pengelolaan stok dan pelaporan keuangannya. Oke. Jadi SOP dan aplikasi kasir ini tuh saling melengkapi berarti ya Mas Aziz ya? Betul sekali Mas Adit. SOP dan aplikasi kasir itu memang pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Coba kita bayangkan nih, kalau kita punya alat canggih tapi gak tahu cara pakainya, repot kan? SOP memberi panduan langkah demi langkah, sementara aplikasi kasir mempercepat dan mempermudah prosesnya. Jadi keduanya sih memang saling mendukung supaya usaha dan toko kita makin efisien. Oke, jadi justru saat tokonya belum besar atau masih baru, itu malah seharusnya udah jelas ya SOP-nya ya Mas Aziz? Betul, sehingga kalau misalnya nanti makin besar atau punya cabang kan tinggal duplikasi SOP-nya. Benar, karena makin besar juga makin kompleks, seharusnya SOP juga makin kompleks juga. Betul. Jadi harusnya udah dipersiapkan dari yang masih kecil gitu ya Mas Aziz. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Aziz, mari kita ngopi dulu. Oke, kita lanjut lagi ya Mas Aziz. Oke. Jadi gimana nih cara memulai membuat SOP kalau kita itu belum berpengalaman nih dalam membuat SOP? Oke, itu mulai aja dari yang paling sederhana dulu. Misalnya aktivitas-aktivitas yang memang rutin dilakukan setiap hari ya. Misalnya bagaimana cara menerima stok barang, terus menata barangnya di rak, atau melayani pelanggan. Nah itu kita buat SOP-SOP-nya. Nah kita buat dulu tuh langkah-langkah yang jelas dan mudah dipahami.
nggak usah langsung yang detail banget. Ya. Nah mungkin nanti karena SOP itu kan suatu saat bisa diperbaharui. Oke. Jadi yang mulai dari yang paling sederhana, yang penting ada gambaran umumnya. Ya. Dari misalnya dari ini ke sini misalnya seperti itu. Penting alurnya aja udah jelas gitu ya. Betul. Nah, betul. Oke, idealnya nih Mas Ajis. Ya. Apa aja sih SOP yang harus ada di toko? Oke, kalau idealnya itu ada 8 SOP. Oke. Yang pertama ada SOP pembukaan toko. Ya. Oke. Kemudian ada SOP pemesanan barang, Oke. pesanan barang ke supplier. Kemudian SOP penerimaan barang. Kemudian untuk SOP penjualan. Kemudian ada SOP buat pengelolaan stok. Ada buat pengelolaan kas. Terus ada layanan pelanggan, SOP layanan pelanggan, dan yang terakhir SOP penutupan toko. Oke. Jadi harusnya dari awal buka toko sampai tutup toko itu hal-hal yang penting itu dibuat SOP-nya. Oke, biar lebih jelas gitu ya. Betul. Bisa minta contoh SOP nggak nih Mas? Mungkin bisa dijelaskan nih ke teman-teman. Oke, nanti ditampilkan di layar ya. Iya, oke. Ini SOP yang paling contoh SOP yang paling sering digunakan di toko. Ya. Yaitu SOP terkait kasir dalam scan barcode atau scan barang. Oke. Ini kan bakalan berulang setiap hari ya. Betul. Nah, contoh kasus biasanya kan kalau ada orang datang ke toko, itu produknya diterima si kasir lalu di scan tuh. Ya. Nah, SOP yang selanjutnya setelah di scan itu barangnya itu keluar apa enggak? Biasanya kan ada tuh yang di scan itu susah. Oke, iya betul. Yang barcode-nya kecil atau yang keluar dari minuman-minuman dingin tuh biasanya kan berair itu agak susah. Nah, kalau dengan adanya SOP kita bisa bikin opsi kalau barangnya di scan kan berarti tinggal lanjut ya, biasanya kasir nawarin ada barang tambahan nggak? Ya. Nah, tapi mungkin ada kasus kayak tadi barangnya nggak terbaca. Nah, di SOP itu kita bisa buatkan opsinya kalau barangnya nggak kebaca si kasir harus melakukan apa. Nah, itu biasanya sih dengan cara ketik kode secara manual tuh, diketik nama atau kodenya kan. Oh ya. Kalau nggak ada SOP seperti itu, misalnya bayangkan tidak ada SOP, ada karyawan baru, terus pada scan gagal, itu karyawan bisa panik kan. Ya. Nah, dengan adanya SOP kan si karyawan baru itu bisa tahu, oh kalau gagal scan berarti dia harus ketik barang, baru dilanjutkan dengan tahap selanjutnya, yaitu tanyakan biasanya ada tambahan apa enggak, kalau sudah dibungkus baru bayar. Oke. Itu yang paling sederhana. Nah, ya. Jadi nanti bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan di toko nantinya. Oke, betul. Begitu Mas Adit salah satu contoh SOP. Nah, Mas Ajis. Ya. Lalu gimana nih cara memastikan SOP tadi ini? Ya. Yang tadi disebutkan nih mungkin dari beberapa contoh ya, tadi ada SOP penerimaan barang, penjualan, pengelolaan stok, sama mungkin ada kasir juga yang tadi udah dijelaskan Mas Ajis ya. Nah, itu tuh bisa dipatuhi oleh semua karyawan, Mas. Oke, kuncinya ada 2. Yang pertama itu sosialisasi, dan yang kedua itu pengawasan. Jadi sosialisasi kita jelaskan nih ke semua karyawan tentang pentingnya SOP dan apa manfaatnya bagi mereka. Lalu lakukan juga pengawasan secara rutin, dan untuk memastikan SOP itu dijalankan. Jangan sampai kita udah bikin SOP, kita sudah sosialisasi tapi nggak kita pantau, itu biasanya kan takutnya nggak dijalankan dengan benar. Itu seperti itu. Bisa juga evaluasi, jadi SOP itu nggak harus dari awal buka sampai misalnya beberapa tahun itu aja. Nah, itu kita bisa lakukan evaluasi secara berkala. Kalau memang ada yang perlu diubah, ya itu bisa diubah kapanpun. Dengan catatan itu menambah efisiensi ya, jangan sampai itu malah mengurangi. Itu improvement. Jadi SOP itu bisa diperbaiki dan disesuaikan kapanpun jika dibutuhkan. Itu. Oke Mas Ajis, terakhir nih, ada tips nggak nih buat teman-teman Trigonal yang baru mau mulai bikin SOP nih? Ya, ada dong. Ada. Ya, pertama, mulai dari yang sederhana dan yang paling sering dilakukan. Kayak tadi ya, contoh dari buka toko sampai tutup toko, di list aja kira-kira apa saja. Yang kedua, libatkan karyawan dalam pembuatan SOP. Jangan sampai kita membuat SOP secara sepihak, kayak kita harus minta masukan juga kira-kira
SOP ini bakalan efisien apa enggak, atau mungkin nanti karyawan punya masukan agar SOP yang kita buat itu ya benar-benar maksimal untuk keadaan saat itu. Oh iya. Seperti itu. Dan nanti kalau karyawan dilibatkan juga, mereka juga bisa semangat dalam menjalankan, karena mereka kan merasa membuat SOP itu juga. Ya, oke, benar sekali. Ya, terus yang ketiga, jangan lupa lakukan evaluasi. Jadi walaupun SOP sudah dibuat, dicek secara berkala, evaluasi ada yang perlu diupdate apa tidak, seperti itu. Oke, mantap banget nih penjelasan dari Mas Ajis nih. Jadi kesimpulannya, SOP itu penting banget ya Mas Ajis ya, buat memastikan operasional toko itu berjalan dengan lancar, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan penggunaan aplikasi kasir. Nah, buat teman-teman juga jangan anggap remeh, walaupun toko kita itu masih kecil, itu dengan SOP yang baik, toko kecil pun bisa berjalan dengan profesional dan semakin tumbuh dan berkembang. Nah, terima kasih atas waktunya dan insight-nya nih buat Mas Ajis di Ngopi kali ini. Mas Adit. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kita kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.